Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kali ini kisah cinta pasangan muda. Hidup mengandalkan cinta tanpa mendengarkan nasihat orang tua. Hingga akhirnya mereka harus menerima kenyataan bahwa berumah tangga tak cukup hanya makan cinta. Namanya Lilis, perempuan cantik, sarjana. Lilis lahir dari keluarga terpandang di kampungnya di Pantai Cermin, Serdang Bedage, Sumatera Utara. Lilis memiliki seorang kekasih namanya Agung. Mereka sudah berpacaran selama 2 tahun. Namun orang tua Lilis tidak menyetujui hubungannya dengan Agung. Karena Agung gak punya pekerjaan tetap dan pemalas. Dia hanya mengharapkan uang dari kedua orang tuanya yang cukup kaya di kampungnya, pengusaha tambak ikan. Agung juga suka bergaul dengan preman-preman setempat. Wajah Agung memang ganteng, apalagi dari keluarga kaya di kampungnya. Jadi banyak anak-anak gadis yang tergila-gila sama dia. Tapi perilakunya sangat buruk. Dia tidak menamatkan pendidikannya di sekolah menengah atas. Selalu ada aja masalah di sekolah, kenakalannya itu. Karena selalu punya masalah di sekolah, kedua orang tuanya pasrah, angkat tangan, menyerah dengan perilaku si Agung ini. Berbanding terbalik dengan Lilis. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya dan menjadi sarjana ekonomi. Lilis bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota Medan. Kedua orang tuanya juga terpandang di kampungnya. Abangnya seorang dokter yang sudah buka praktek di kota kecamatan. Kakaknya kepala cabang di salah satu bank milik pemerintah. Sebetulnya abangnya sudah menjodohkan Lilis dengan sesama rekan dokternya. Tapi Lilis malah jatuh cinta sama si Agung. Gak ada satu anggota keluarga pun yang menyetujui hubungan Lilis dengan Agung. Tapi Lilis gak peduli, sudah terlanjur cinta. Dari hari ke hari, hubungan Lilis dan Agung semakin rumit. Agung mendesak Lilis agar menerima lamarannya, karena dia takut Lilis dilamar orang. Sedangkan keluarga Lilis nggak menyetujui hubungan mereka. Hingga suatu malam kan Mak, Lilis berdebat dengan bapak dan ibunya. Kenapa sih bapak dan ibu nggak setuju? Agung itu anak baik. Jangan percayalah sama cerita buruk orang tentang si Agung. Agung itu lembut, sopan sama Lilis. Gak pernah kasar, gak pelit. Lilis cinta Pak sama Agung. Lilis gak bisa hidup tanpa Agung. Bapak sama ibu harus setuju dengan hubungan kami. Harus bisa nerima Agung. Kalau enggak lebih bagus Lilis mati aja. Kayak gitu Mak, si Lilis mengancam bapak dan ibunya. Begitulah, Lilis terus mendesak kedua orang tuanya dan mengancam mau bunuh diri kalau kedua orang tuanya nggak nerima lamaran si Agung. Lilis dibutakan oleh cinta. Padahal Agung nggak segan-segan dia minta duit sama si Lilis untuk beli rokok, untuk main game, main judi online. Namun namanya udah cinta, Lilis nggak peduli. Baginya Agung adalah hidupnya. Agung adalah segala-galanya.
Kalau cinta udah melekat, ya kan Mak? Tai kucing rasanya coklat. Setelah didesak dan diancam oleh Lilis, akhirnya dengan terpaksa kedua orang tua Lilis pun menerima lamaran si Agung dan mereka menikah. Namun dengan syarat mereka nggak boleh tinggal di rumah orang tua siapapun, baik rumah orang tua si Agung maupun rumah orang tua si Lilis. Agung dan Lilis setuju, siapa takut. Setelah menikah, mereka menyewa rumah di kota Medan dekat dengan tempat Lilis bekerja. 2 tahun pernikahan, Agung dan Lilis dikaruniai seorang putra yang menggemaskan. Semuanya berjalan dengan damai, seperti yang Lilis harapkan. Selama pernikahan mereka, Lilis bekerja sendirian. Gak pernah menuntut agar Agung bekerja dan memberi nafkah. Bagi Lilis, Agung cukup setia saja. Orang tua Agung juga rutin mengirim biaya sewa rumah mereka dan membelikan susu untuk anak mereka. Hidup Agung semakin nikmat lama. Dia selalu bangun tidur di atas jam 10. Saat bangun, Lilis udah nyiapin makan, udah beresin rumah. Anak mereka udah dititipkan ke saudara untuk diurus, karena Lilis harus pergi kerja. Pekerjaan Agung cuman main game seharian. Dan setelah sore, dia menjemput Lilis ke kantornya. Begitulah rumah tangga mereka berjalan setiap hari. Dan Lilis menikmati itu semua dengan bahagia. Hingga akhirnya pandemi COVID-19 datang melanda memporak-porandakan kehidupan kita semua. Lilis di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja karena perusahaannya bangkrut dan kantor cabang di kota Medan akan ditutup. Bahkan perusahaan hanya memberi 50% pesangon karyawannya, termasuk untuk Lilis. Agung menjadi nggak karuan. Dia takut disuruh kerja sama Lilis. Usaha orang tuanya juga terkena dampaknya. Tambah ikan yang mereka kelola mengalami kebangkrutan karena tidak ada ekspor. Sehingga mereka nggak bisa lagi mengirimi uang untuk sewa rumah si Agung dan Lilis. Dan nggak bisa lagi Mak belikan susu untuk cucu mereka itu. Satu tahun berlalu. Lilis dan Agung hidup dari uang pesangon dan tabungan Lilis yang sudah hampir habis. Dan Agung tetap gak mau kerja. Banyak alasan yang keluar dari mulutnya. Sedangkan Lilis juga gak tahu lagi harus bikin usaha apa. Jualan-jualan dia gak bisa. Dia hanya bisa kerja bagian akuntansi, bagian keuangan di perusahaan. Hingga suatu hari anak mereka demam tinggi, sakit parah. Dan mereka nggak punya uang sama sekali untuk berobat. Namun Agung tetap santai, nggak ambil pusing memikirkan anaknya yang sakit dan mereka sudah nggak punya uang. Dia tetap asik main game di HP-nya. Agung hanya taunya menyuruh Lilis menelpon kedua orang tuanya untuk minta uang berobat anak mereka. Kali ini Lilis sangat marah. Dia baru merasa menyesal. Dulu tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, gak mendengarkan keberatan dari orang tuanya untuk tidak menikah dengan Agung. Dalam masa sulit seperti itu, tampaklah dengan jelas bahwa Agung memang bukan suami yang bertanggung jawab pada keluarganya.
Dia bukannya bekerja, Mak, malah asik terus main game, main judi online. Agung, ini bagaimana? Anak kita sakit. Aku sudah gak punya uang sama sekali. Lilis mulai panik. Telepon aja Mama, minta tolong pinjam uang Mama dulu. Gitu aja kok repot sih? Jawab Agung masih santai sambil terus main game di HP-nya. Gak mungkin lah, Mama juga dalam kondisi sulit. Ayo Gung, bantu aku mikir. Anak kita demam tinggi, bagaimana ini? Lilis semakin panik. Agung seperti tak mendengar keluhan Lilis. Dia makin asik dengan game di HP-nya. Kali ini kan, Mak, emosi Lilis meluap-luap. Lilis melempar kepala Agung dengan gelas kaca hingga gelas itu pecah jatuh ke lantai. Agung kaget, Mak, langsung berdiri dan menampar Lilis dengan kasar. Aku memang diam selama ini ya. Tapi gini-gini aku tetap suamimu. Jangan kau pijak-pijak aku. Gini-gini aku tetap kepala rumah tangga ya. Agung tampak sangat emosi, merasa dirinya direndahkan oleh Lilis. Suami apa? Kau gak pernah menafkahi aku sama anakmu ini. Susu anakmu ini aja belinya pakai duit bapakmu. Suami macam apa kau? Cih! Lilis meludah. Agung sangat marah diludahi oleh Lilis. Dia memaki-maki Lilis dan mencekik lehernya. Harga dirinya merasa diinjak-injak oleh seorang perempuan. Hanya seorang perempuan bernama Lilis. Mati aja kau daripada gak hormat sama suamimu. Mati aja kau, teriaknya. Lilis tidak mau kalah, Mak. Dia memukul kepala Agung dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Heboh lah pokoknya, Mak. Perang besar di rumah itu. Suasana betul-betul kacau. Rumah berantakan. Lilis menangis dan terus membalas pukulan Agung. Agung berteriak memaki Lilis. Hingga para tetangga rame berdatangan ke rumah. Mereka dipisah oleh tetangga yang membawa Pak RT setempat. Lilis dan Agung sama-sama luka, sama-sama berdarah. Sedangkan anak mereka menangis ketakutan di ayunan. Kau Lilis, perempuan gak beradab kau, kutalak kau, kuceraikan kau, gak ada hormatmu sama sekali sama suamimu. Percuma kau sekolah tinggi, sarjana, anjrit. Lilis mematung mendengar perkataan Agung. Suami, hormat, padahal sebagai suami, tidak sekalipun kau bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kau asik dengan duniamu sendiri, rebahan, main game, main judi online, kumpul sama kawan-kawanmu sesama pengangguran. Lalu sekarang kau minta aku menghormatimu sebagai suami. Sorry ya, sorry. Lilis benar-benar menyesal menikah dengan Agung. Semua yang dikatakan orang tuanya tentang Agung benar adanya. Lilis sangat menyesal tidak menuruti perkataan orang tuanya. Situasi hari ini menyadarkan Lilis dia harus realistis. Dia dan anaknya gak bisa hidup hanya makan cinta. Sambil menangis terseduh-seduh dan bagian wajahnya yang tampak lebam karena ditampar dan dipukul si Agung, Lilis mengemasi barang-barangnya. Lilis membawa anaknya yang sedang sakit itu pulang ke rumah orang tuanya di kampung.
Dia meninggalkan rumah kontrakannya, meninggalkan Agung tanpa sepatah kata pun, tanpa melihat wajah suaminya. Lilis benar-benar benci dan muak dengan Agung dan segala kelakuan buruknya. Meski sangat malu dengan kedua orang tuanya, namun Lilis tak punya pilihan lain. Dia pulang ke pangkuan ibunya, Mak. Dia menangis dalam pelukan ibunya. Itulah yang menghangatkan hatinya saat ini. Gimana menurut Anda, Mak? Itulah kalau kawin hanya modalnya cinta, tapi suami belum ada pekerjaan. Gak bisa makan cinta ya kan, Mak? Anak sakit harus diobati pakai duit, bukan pakai cinta. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.